Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam jumpa kembali di Bincang-Bincang Ringan Soal Iman Katolik. Ini adalah bagian kedua dari topik pembahasan kita tentang patung di dalam Katolik. Pada bagian pertama di video sebelumnya, kita punya pertanyaan yang belum dijawab, yaitu apakah ada ayat-ayat dalam kitab suci yang membolehkan orang membuat patung bukan untuk disembah, melainkan untuk menjadi sarana orang menghayati kedekatannya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah pernah memerintahkan Musa membuat patung bukan untuk disembah, melainkan untuk menjadi lambang kehadiran Allah sendiri. Kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9 menceritakan bahwa suatu saat di padang gurun, orang-orang Israel itu menggerutu dan melawan Allah. Allah kemudian menghukum orang-orang Israel dengan mendatangkan ular-ular berbisa yang memagut mereka. Sebagian orang Israel meninggal dan sebagian lagi sekarat. Orang Israel kemudian menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk membuat ular dari tembaga. Ular dari tembaga berarti patung. Jadi Allah memerintahkan Musa membuat sebuah patung ular tembaga, dan patung ular tembaga tadi diletakkan di atas sebuah tiang. Jika orang-orang yang sedang sekarat tadi memandang patung ular tembaga tadi, maka mereka selamat. Jadi Bapak Ibu, patung ular tembaga tadi pertama-tama bukanlah patung berhala. Yang kedua, patung ular tembaga tadi dibuat bukan untuk disembah, melainkan untuk menjadi lambang kehadiran Allah yang menyelamatkan orang-orang yang sedang sekarat tadi. Lalu Bapak Ibu, di perikop lain, yaitu di kitab Keluaran bab 25 ayat 10-22, di sini diceritakan bahwa Allah memerintahkan Musa untuk membuat sebuah kotak kayu berlapis emas, tempat nanti untuk menyimpan 2 loh batu berisikan 10 perintah Allah. Dan Allah juga memerintahkan kepada Musa agar kotak kayu tadi itu dibuat penutupnya dari emas murni. Dan penutup dari kotak kayu yang dibuat dari emas murni itu disebut tutup perdamaian. Dan Allah memerintahkan agar di atas tutup perdamaian itu Musa membuat 2 patung kerub atau 2 patung malaikat dari emas. Dan kotak kayu berlapis emas itulah yang disebut tabut perjanjian. Dan Allah mengatakan kepada Musa demikian, haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Itu di Keluaran bab 25 ayat 21-22. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di dalam kitab Keluaran bab 36-37 diceritakan bahwa perintah Allah untuk membuat tabut perjanjian, tutup perdamaian, dan patung kerub tadi itu dilaksanakan dengan baik oleh Musa. Jadi Bapak Ibu, tabut perjanjian, tutup perdamaian, dan patung kerub yang terbuat dari emas tadi itu pertama-tama bukanlah patung berhala. Yang kedua, patung kerub itu dibuat bukan untuk disembah, melainkan untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dan menjadi sarana orang Israel di dalam beribadah kepada Allah, kepada Yahweh. Lalu ada di perikop lain juga diceritakan bahwa Raja Salomo ketika membuat bait Allah, Raja Salomo juga membuat 2 patung kerub dan diletakkan di dalam bait Allah tersebut. Itu dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja bab 6 ayat 23-29. Jadi Raja Salomo membuat 2 patung kerub dan diletakkan di dalam bait Allah. Mungkin orang akan bertanya, jangan-jangan itu cuma bisa-bisanya Salomo saja. Jangan-jangan dia sudah terpengaruh oleh budaya di sekitar Israel saat itu sehingga dia membuat patung seperti itu.
Bapak Ibu saudara-saudari, diceritakan bahwa setelah Salomo selesai membangun bait Allah, Allah kemudian menampakkan diri kepada Salomo dan Allah mengatakan bahwa ia telah menguduskan rumah yang dibuat oleh Raja Salomo tersebut. Dengan demikian maka Allah menyetujui apa yang dibuat oleh Raja Salomo, termasuk pembuatan 2 patung kirib tadi. Itu dikisahkan dalam 1 Raja-Raja bab 9 ayat 1 sampai 3. Dengan demikian Bapak Ibu, Allah ternyata mengizinkan pembuatan patung, bukan patung berhala. Pertama, bukan patung berhala, dan yang kedua, Allah mengizinkan pembuatan patung bukan untuk disembah, melainkan untuk menjadi tanda kehadiran Allah sendiri dan menjadi alat bantu di dalam beribadah kepada Allah, kepada Yahweh. Dengan demikian Bapak Ibu, orang Katolik boleh memiliki patung Yesus dan patung Maria atau patung orang kudus lainnya. Karena patung-patung itu pertama-tama bukanlah patung berhala. Yang kedua, patung-patung itu dibuat bukan untuk disembah, melainkan untuk menjadi sarana penunjang di dalam doa dan ibadat kita. Tapi katekumen bertanya lagi Bapak Ibu. Pertanyaannya demikian, Pak, ayat-ayat yang Bapak kutip itu tadi kan semuanya dari Perjanjian Lama. Sedangkan ada ayat dari Perjanjian Baru yang melarang patung loh Pak. Misalnya dalam kitab Wahyu bab 9 ayat 20 sampai 21, di mana di sana dikatakan, manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas, perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah loh, ternyata di Perjanjian Baru juga ada ayat-ayat yang menyinggung soal larangan untuk berhala-berhala seperti ini. Nah Bapak Ibu, pertanyaan ini akan kita jawab pada bagian ketiga di video berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.